Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Islam, tempat di mana kita bersama-sama belajar dan merenungi ajaran Islam untuk kehidupan yang lebih baik dan hati yang lebih bersih. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu hal-hal yang menyebabkan hati kita menjadi sakit. Ada banyak penyebab mengapa hati kita bisa terluka, bahkan bisa menjadi keras. Salah satunya adalah karena keracunan dari aktivitas berlebihan yang seharusnya bisa kita kendalikan. Apa saja racun hati tersebut dan bagaimana cara menghindarinya? Mari kita bahas bersama. Sebuah hal yang familiar dan seringkali kita dapatkan dalam kajian-kajian mengenai kondisi hati, bahwasanya hati itu terbagi menjadi tiga berdasarkan kondisinya, yaitu pertama, hati yang sehat, yaitu hati yang dengan amalan-amalannya diikhlaskan hanya untuk Allah dan terlepas dari berbagai syahwat dan subhat beserta ranting dan cabang-cabangnya. Orang dengan hati inilah yang akan selamat di hari kiamat kelak. Kondisi hati yang kedua adalah hati yang mati, kebalikan dari hati yang sehat. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Allah Rabb-nya, dipenuhi oleh maksiat dan bekerja mengikuti hawa nafsu serta syahwat. Jenis kondisi yang ketiga adalah hati yang sakit. Jenis hati yang sakit ini berada di antara dua kondisi hati yang sehat dan hati yang mati, di mana di dalamnya terdapat ketaatan-ketaatan, akan tetapi telah terkontaminasi oleh syahwat, sehingga hati ini terkadang mengarahkan pada kebaikan dan ketaatan, dan terkadang pula mendorong pada keburukan dan kemaksiatan. Hal-hal yang menyebabkan hati kita menjadi sakit. Ada banyak hal yang membuat hati menjadi sehat, mati, apalagi sakit. Di antaranya yang menyebabkan sebuah hati kondisinya menjadi sakit adalah keracunan. Ada 4 macam racun hati yang paling luas persebarannya dan paling besar pengaruh juga efek sampingnya pada kondisi hati. 4 racun tersebut berasal dari overdosis pada konsumsi hal-hal yang tidak begitu esensial, terlalu banyak dan melebihi kadar wajar yang seharusnya, sehingga berubah menjadi racun, yaitu overdosis atau terlalu banyak berbicara, overdosis dalam melihat, overdosis dalam makanan, serta overdosis dalam bergaul. Dalam kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Dr. Ahmad Farid, racun-racun hati yang 4 tersebut dinarasikan dengan kata fudul, yang secara bahasa Arab terdapat beberapa arti, seperti rasa ingin tahu yang berlebihan atau keheranan akan sesuatu, atau sesuatu yang tidak berfaedah, atau juga sesuatu lebihan atau sisa yang terlampau dari seharusnya pada sesuatu. Kemudian dalam konteks ini, kata fudul dapat diartikan kelebihan atau terlalu banyak yang tidak ada gunanya. Kemudian yang akan digunakan pada kesempatan kali ini adalah kata overdosis di dalam rangka mempersingkat dan mempermudah tersampaikannya makna pada pembaca atau pada hadirin sekalian. Overdosis bicara. Selanjutnya, marilah kita bahas satu persatu dari racun-racun yang disebabkan oleh overdosis tersebut. Yang pertama adalah overdosis bicara. Merupakan suatu nikmat tiada tara. Allah telah menciptakan kita dan menjadikan manusia sebagai makhluk dengan rupa penciptaan yang paling bagus, seperti yang difirmankan oleh Allah pada surat At-Tin ayat 4.
Kemudian sebagai salah satu bentuk penyempurnaan pada surat Asy-Syams ayat 7 adalah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami sudah menjadikan untuknya sepasang mata, lisan, lidah, dan sepasang bibir? Quran Surat Al-Balad ayat 8 sampai 9. Lisan disebutkan secara eksplisit dalam firman Allah sebagai salah satu nikmat, bentuk penyempurnaan yang kita pahami sebagai fasilitas, tidaklah secara cuma-cuma, melainkan karena memang lisan memiliki peran sentral dalam berlangsungnya kehidupan manusia. Lisan memiliki peran baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi, berguna sebagai alat komunikasi antar makhluk ataupun dengan Allah Rabb-nya, seperti dalam berdoa. Kita tentu dapat saling memahami satu sama lainnya. Di antaranya adalah melalui perkataan yang disampaikan oleh lisan yang berperan sebagai translator akan maksud dan keinginan hati yang ada di pikiran kita. Bahkan dengan perkataan, seorang muslim dan kafir dapat dibedakan, yaitu melalui syahadatain yang diucapkan sebagai bukti keislaman seseorang. Tapi sayangnya, masih banyak orang yang belum tahu atau tidak tahu atau sudah tahu namun pura-pura tahu atau sangat abai, ataupun bisa jadi tidak mau tahu sama sekali akan betapa besarnya efek-efek yang dihasilkan dari hanya sekedar ucapan yang kita ucapkan melalui lisan kita. Tidak perlu melihat terlalu jauh, cukup saja kita melihat ke diri kita sendiri, ke sekitar kita, juga ke gadget kita. Tentu banyak sekali ucapan-ucapan dan ujaran-ujaran yang tidak layak justru dinormalkan. Jika kita kembali ke pengertian kepada fudul yang telah disampaikan di atas, maka fudul kalam adalah racun hati yang pertama dibahas ini, dapat merujuk kepada di antara 3 hal berikut. Pertama, terlalu banyak bicara, melebihi kadar dan porsi yang wajar. Kedua, bicara yang tidak bermanfaat. Ketiga, gabungan antara keduanya, banyak bicara yang tidak bermanfaat, sehingga apa-apa yang termasuk ke dalam salah satu dari 3 kriteria di atas, maka sudah termasuk ke dalam racun hati ini dan harus kita hindari. Bagaimanakah bentuk-bentuk dari overdosis dalam berbicara? Di antara bentuk-bentuk fudul kalam atau overdosis bicara yang marak terjadi yaitu, pertama, banyak bicara. Hal ini dapat kita pahami dengan mudah. Setiap banyak bicara pada dasarnya adalah tidak baik. Bahkan tidak jarang seseorang yang memiliki kepiawaian setiap kali berbicara justru melebihi porsi yang seharusnya, sehingga mengaburkan maksud, mempersulit pendengar untuk memahami, dan juga banyak membuang waktu. Yang kedua adalah bicara yang tidak perlu dan dilarang secara syariat, seperti berbohong, gosip, adu domba, juga melebih-lebihkan atau mengurang-urangi dalam menyampaikan sesuatu, terutamanya ketika bercerita. Yang ketiga adalah toksik atau bicara kata-kata kasar, termasuk pula yang tidak disebutkan secara jelas karena diplesetkan. Ketika kata tersebut masih mengandung makna dan penggunaan yang sama, maka dihukumi sama. Dalam hal ini sudah menjadi virus terutama pada sebagian besar anak-anak muda generasi sekarang yang seakan tidak dapat lepas dari berbagai kata-kata kasar.
Padahal jelas-jelas tidak boleh karena selain tidak bagus juga memiliki banyak dampak negatifnya. Yang keempat adalah termasuk pula menceritakan segala sesuatu yang dilihat ataupun didengarnya karena sudah tidak sesuai dengan porsinya. Tidak perlu masuk kategori dusta pula sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan segala sesuatu yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim nomor 5. Bagaimanakah cara mengantisipasi dari racun hati ini? Lalu apa yang harusnya dilakukan seorang muslim? Apa yang selayaknya kita lakukan? Apakah itu dengan cara menghindari dan mengantisipasi dari racun hati ini? Ataukah apa yang harus dilakukan untuk mengobatinya? Ada banyak sekali dalil berdasarkan atsar dari para ulama yang dapat kita lihat. Dan di sini bisa kita rangkum dalam beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah menyadari, sadar akan muraqabah Allah. Muraqabah artinya adanya pengawasan. Tentu saja, pertama-tama kita haruslah secara sadar akan adanya pengawasan Allah yang meliputi segala sesuatu, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kecil dan besar. Semua Allah ketahui dengan benar. Bahkan Allah lebih tahu mengenai diri kita daripada diri kita sendiri. Tidak terkecuali dalam segala yang kita ucapkan melalui lisan kita. Karena setiap yang kita ucapkan sebenarnya dicatat sebagai amal baik ataukah buruk oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatatnya. Quran Surat Qaf ayat 18. Mengetahui bahwa setiap perkataan memiliki risiko adalah suatu keniscayaan bahwa segala sesuatu pastilah mempunyai dampak. Apakah itu dampak yang baik ataukah dampak yang buruk? Begitu pula dengan segala perkataan. Tentu ada dampak, risiko atau efek sampingnya. Ada dampak yang langsung dan juga dampak yang tidak langsung. Dampak terhadap diri kita atau dampak terhadap orang lain. Dengan dampak terhadap masa yang akan mendatang secara umum. Sahabat Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi fiqal. Thaqilataka ummuka. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi Muhammad SAW menjawab, Semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Ia mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Hadis di atas menjelaskan betapa perkataan dan ucapan memiliki dampak yang sangat serius, terutama perkataan-perkataan buruk yang bisa menyebabkan siksa neraka di akhirat kelak.
Sahabat Uqbah bin Amir bin radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa itu keselamatan?" Rasulullah kemudian menjawab, "Jagalah olehmu lisanmu. Setiap manusia sejatinya sedang menanam. Jika yang ditanam baik, maka baik pula yang akan dipanen. Jika yang ditanam buruk, maka buruk pula yang akan dipanen." Berlepas diri. Ketika kita sudah terlanjur melakukan berbagai hal yang tidak baik yang berkaitan dengan lisan dan ucapan kita, lalu kita telah mengetahui dampak buruknya, maka hendaknya kita melepaskan diri dari hal-hal tersebut. Jika kita tidak bisa langsung terlepas, maka tidak mengapa apabila dengan bertahap. Adapun berlepas diri yang dimaksud adalah dengan bertaubat. Dengan taubat yang paling mudah adalah dengan beristighfar. Hendaknya kita memperbanyak istighfar, terkhusus setiap kali kita khilaf. Qatadah pernah menuturkan bahwa penyakit kalian adalah dosa-dosa yang kalian kerjakan. Adapun obat kalian adalah dengan beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Diam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik saja atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan aturan sederhana dalam berucap dan bertutur kata, yaitu katakanlah yang baik-baik saja atau diam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud juga pernah berujar, "Wahai lisan lidah, katakanlah yang baik saja, niscaya engkau akan mendapatkan kebaikan, dan diamlah dari mengatakan yang buruk, maka engkau akan selamat sebelum engkau akan menyesal." Maka betapa kita bisa melihat bahwa diam itu jauh lebih baik daripada kita harus membuat lelah diri kita dari berbicara yang berlebihan, terutama ketika itu bukanlah hal yang baik. Dan hal ini sebagaimana aturan berupa tips sederhana dari Rasulullah SAW, yaitu berbicaralah yang baik saja atau diam. Tidak usah berbicara sekalian. Sehingga dengan berbagai penjabaran, juga dalil dan asar-asar di atas, kita bisa memahami dan menerapkannya ke dalam kehidupan kita tentang peranan sentral ucapan yang keluar dari lisan kita. Secukupnya saja, yang baik-baik saja, jangan melebihi porsi bicara. Sadarilah juga efek samping dari ucapan yang keluar dari mulut kita. Dan jika kita tidak bisa bicara yang bermanfaat, lebih baik diam atau akan menjadi racun yang membuat hati kita sakit keracunan. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik agar kita tetap berada dalam koridor pengendalian lisan yang benar. Bagian yang kedua adalah overdosis dalam melihat. Pada kesempatan ini, kita akan melalui pembahasan overdosis yang kedua yang artinya terlalu banyak melihat, di mana kita menarasikan dengan overdosis yang dalam melihat. Dalam Quran surat Al-Balad ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami sudah menjadikan untuknya sepasang mata? Quran surat Al-Balad ayat 8. Overdosis melihat dalam konteks pembahasan kali ini adalah menggunakan penglihatan yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu mata, baik secara langsung ataupun dengan alat bantu seperti kacamata, teropong, kamera, dan semisalnya, untuk melihat hal-hal yang haram dan dilarang. Tidak diragukan lagi, melihat hal-hal yang haram
dapat membuat hina seseorang dan dapat merendahkan martabat seseorang. Mengapa demikian? Karena dengan melihat hal-hal yang haram, seseorang akan menjadi budak dari apa yang ia lihat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Pada dasarnya penglihatan terhubung sangat erat dengan hati. Pandangan visual secara tidak langsung akan menjadi penentu utama suka tidaknya seseorang pada sesuatu. Apa yang dilihatnya akan langsung disimpan dan diproses di dalam pikirannya, berputar-putar di dalamnya untuk kemudian melekat dan menetap di pikiran kita sebagai memori. Maka ketika melihat melahirkan kebencian atau kesukaan yang berlebihan, keduanya akan mengotori hati. Terlepas dari alasan yang dibenarkan oleh syariat, entah seseorang menjadi musuh bebuyutan sesuatu sehingga menghabiskan waktunya untuk itu, capek mental, atau seseorang menjadi budak dari hal yang ia lihat dan melahirkan kesukaan atau rasa cinta yang tidak sewajarnya. Tentunya dalam hal ini sangat sering terjadi pada hal-hal yang diharamkan. Bentuk-bentuk melihat hal-hal yang diharamkan. Adapun bentuk-bentuk melihat yang diharamkan secara umum adalah melihat segala sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh syariat Islam. Namun di sini akan dijelaskan beberapa bentuk dari overdosis melihat yang diharamkan yang paling lazim terjadi di antara orang-orang, bahkan di antara kaum muslimin. Naudzubillah. Berikut ini adalah bentuk-bentuk hal-hal tersebut. Pertama, melihat wanita secara umum, terlebih lagi yang menampakkan aurat sebagai daya tariknya, baik secara langsung ataupun secara visual melalui media-media seperti handphone, televisi, dan sebagainya. Jika melihatnya saja sudah tidak boleh, terlebih lagi menikmatinya haruslah dihindari. Dalam Quran surat Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surat Nur ayat 30. Kedua, melihat laki-laki yang menimbulkan syahwat. Dalam hal ini banyak contohnya, seperti laki-laki yang disengaja tampil untuk unjuk diri, atau laki-laki yang menampakkan auratnya, termasuk yang berpakaian ketat. Banyak sekali di tontonan seperti film, drama, bahkan olahraga, atau bahkan laki-laki yang berpenampilan dan berhias seperti perempuan alias banci. Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya di ayat berikutnya setelah ditujukan kepada wanita yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahunna wa la yubdin zinatahunna illa ma zahara minha. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya kecuali yang biasa terlihat. Quran surat An-Nur ayat 31. Ketiga, seseorang wanita memandang lebih daripada sekedar melihat sekilas laki-laki selain suaminya. Begitupun sebaliknya, seorang laki-laki yang memandang wanita selain istrinya
Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan akan pasangannya, bahkan cenderung mencari-cari kekurangan pasangannya, bahkan bisa sampai timbul perpecahan dan pertengkaran antar pasangan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, telah ditetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina, yang mana ia pasti mendapatkan hal itu, tidak terhindarkan. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengarkan, zina lisan adalah mengucapkannya, zina tangan adalah menyentuh, zina kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah nafsu dan berharap. Sedangkan kemaluan itulah yang membenarkan atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad. Keempat, menonton secara umum televisi, video-video, film, drama, dan berbagai tontonan lainnya yang tidak bermanfaat, yang jauh lebih banyak ketimbang manfaatnya atau bahkan yang tidak ada manfaatnya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sabdanya, min husn Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dengan meninggalkan apa-apa saja yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2317 dan Ibnu Majah nomor 3976. Kelima, membaca buku-buku, kitab-kitab, tulisan-tulisan yang mengandung kesesatan, terlebih kesesatan akidah seperti buku-buku tentang sihir, ilmu gaib, ajaran sekte tertentu, dan semisalnya yang mengarahkan kepada kedurhakaan kita kepada Allah, apalagi sampai mempelajarinya. Keenam adalah memandangi orang-orang yang lewat di jalanan. Selain mengandung banyak kemungkinan maksiat penglihatan seperti ikhtilat bercampur baur, aurat yang terbuka, hal ini juga dapat mengesankan seolah-olah yang memandangi seperti sedang mengawasi orang lain, sehingga dapat timbul rasa tidak nyaman. Berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, hindarilah duduk-duduk di pinggiran jalan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kalau kami butuh untuk duduk-duduk di sana, memperbincangkan hal yang memang perlu? Maka Rasulullah SAW bersabda, jika kalian memang perlu untuk duduk-duduk di pinggiran jalan, maka berikanlah hak pengguna jalanan. Mereka bertanya, apakah hak pengguna jalan, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis riwayat Bukhari nomor 2465, Muslim nomor 2121, Abu Daud nomor 4815, Ahmad nomor 11309. Tentu saja selain daripada bentuk-bentuk tersebut masih banyak lagi bentuk-bentuk lainnya. Tetapi disebutkannya bentuk-bentuk di atas bukanlah sebagai pembatasan, melainkan hanya sebagai contoh yang paling lazim dan paling umum, dan contoh yang major dari overdosis melihat yang sedang kita bahas dalam video kali ini. Apakah bahaya dari overdosis melihat? Bahaya dan konsekuensi dari overdosis melihat, terutama dari salah satu atau lebih bentuk yang telah disebutkan tadi, ada banyak sekali yang makna terkait dan terhubung satu sama lainnya. Tentunya bahaya dan konsekuensi ini adalah efek samping dari overdosis melihat yang kemudian akan menjadi racun bagi hati dan menyebabkan hati keracunan, menjadi hati yang sakit, dan dalam kemungkinan terparah menjadi hati yang mati. Berikut ini adalah di antaranya. Pertama, memandang adalah salah satu anak panah iblis, sehingga setan masuk pula lewat penglihatan. Sebagaimana bahwa penglihatan dan hati memiliki keterkaitan yang erat, maka tatkala iblis melemparkan anak panahnya, sesuatu yang dipandang oleh manusia
akan dihiasi oleh iblis, sehingga terbentuklah ilusi-ilusi dan halusinasi, khayalan-khayalan yang ditimbulkan dari apa yang dilihat. Kemudian iblis dan setan akan menyalakan api syahwat dengan kayu bakar maksiat. Hanya dengan penglihatan tersebut betapa dahsyatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, pandangan adalah salah satu dari panah anak iblis yang beracun, dan barang siapa yang meninggalkannya memandang hal-hal yang haram karena takut kepada Allah, maka Allah akan mengganjarnya dengan manisnya keimanan yang diberikan kepada hatinya. Hadis riwayat Hakim nomor 808 dalam Mustadraknya. Kedua, melihat dan memandang sesuatu juga akan menyibukkan hati kita dari amalan-amalan soleh yang seharusnya dapat kita lakukan. Hal ini karena melihat bukan hanya sekedar melihat saja, akan tetapi hati kita dapat terpaut, berlarut-larut dengan apa yang kita lihat. Contoh sederhananya adalah men-scroll media sosial yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam, dan itu masih salah satu bentuk melihat juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang larangan untuk mengikuti orang-orang yang hatinya tersibukkan oleh hal selain ibadah kepada Allah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan keadaannya itu adalah keadaan yang sudah melewati batas. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Ketiga, fuzul nazar atau overdosis melihat adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah. Hal ini dikarenakan jelas-jelas bertentangan dengan perintah Allah yang secara jelas dimaksudkan di dalam firman Allah yang berlaku bagi seluruh laki-laki dan perempuan pada surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31 tentang perintah menjaga dan menundukkan pandangan. Sebagaimana perintah Allah adalah menahan dan menundukkan pandangan, maka melakukan sebaliknya adalah kemaksiatan yang akan menjauhkan jiwa dari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Keempat, memandang hal yang tidak selayaknya juga dapat menimbulkan kegelapan dalam hati. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, jika fudul nazar adalah maksiat, maka maksiat akan menggelapkan hati. Sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan kesalahan dosa, maka akan muncul titik hitam di dalam hatinya. Kemudian apabila ia meninggalkan dosa tersebut, meminta ampunan dan bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun apabila ia mengulanginya berdosa lagi, maka akan bertambah titik hitamnya sampai menutupi hatinya. Dan inilah ran yang disebut oleh Allah dalam ayat, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Selain itu, beberapa ayat setelah ayat perintah untuk menjaga pandangan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Quran surat An-Nur ayat 35. Pada ayat ini Allah membawakan narasi mengenai cahaya yang hanya berselang sedikit setelah perintah menjaga dan menundukkan pandangannya. Dengan penglihatan sebagai awal impresi terhadap sesuatu yang berdampak pada hati, maka apabila hati sudah diterangi dengan cahaya, maka kebaikan-kebaikan dan dorongan untuk melakukan kebaikan akan berdatangan dari berbagai arah. Sebaliknya, jika hati kita sudah gelap,
maka bagaimanapun hati itu akan selalu mendorong kepada keburukan dan akan terus dikelilingi dengan keburukan. Yang kelima adalah penglihatan yang digunakan untuk memandang hal-hal yang dilarang juga mengakibatkan butanya hati. Buta dari membedakan mana yang baik dan yang benar. Buta dari membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Sebaliknya, Allah justru menghadiahkan bagi yang menjaga pandangannya sebuah firasat yang kuat yang dengannya seseorang dapat dengan mudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Seorang salafus saleh terdahulu, Abu Syu'ja Al-Karmani, pernah mengatakan, barang siapa yang menjaga zohirnya dengan mengikuti sunnah dan batinnya dengan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah dan menundukkan serta menjaga pandangannya dari yang haram, juga menjaga dirinya dari syubhat, serta selalu mengkonsumsi hal-hal yang halal, maka firasatnya tidak akan salah. Ibnul Qayyim menjelaskan hal ini dengan menyatakan bahwa di dalamnya terdapat balasan sesuatu tergantung jenis amal yang dilakukannya. Sebagaimana orang yang menjaga pandangannya dari yang haram mendapatkan ganjaran berupa firasat yang benar dan kuat, maka orang yang tidak menjaga pandangannya dari yang haram, maka hatinya akan dibutakan, terutama dari membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Sahabat cahaya Islam, ini adalah pembahasan bukan untuk melarang kita menggunakan penglihatan kita secara mutlak, akan tetapi supaya kita bisa mengendalikan fasilitas penglihatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita menggunakan sebaik-baiknya dan hanya untuk melihat yang baik. Karena apa? Karena sejatinya seluruh anggota tubuh kita, bahkan seluruh hidup kita, haruslah kita persembahkan, kita dedikasikan secara penuh hanya untuk beribadah dan hanya untuk taat kepada Allah. Tetapi bukanlah hal yang dapat dipungkiri, keberadaan hal-hal yang tidak selayaknya dilihat adalah ada. Lalu bagaimana kita menyikapinya jika kita melihatnya?